Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat merasa terusik dengan ulah seseorang yang meremehkan, bahkan berbuat jahat kepada diri kita, tentu timbul rasa sakit dalam hati. Ketika hati terus terluka dengan perbuatan orang lain, maka disitulah seringkali mengakibatkan banyak orang yang menyimpan amarah dan menimbulkan rasa dendam. Seseorang yang menyimpan dendam terhadap orang lain biasanya menginginkan balasan agar orang tersebut merasakan seperti yang ia rasakan. Namun, dalam Islam tentu tidaklah dianjurkan bagi siapapun untuk mempunyai sifat pendendam. Lalu, adakah cara balas dendam terbaik dalam Islam? Dan bolehkah kita membalas saat dizalimi? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Cara balas dendam terbaik menurut Islam. Islam melarang umatnya untuk memiliki sifat pendendam. Mengapa demikian? Karena sifat pendendam hanya akan membuat seseorang kehilangan akhlaknya dan membuat dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat benci dengan orang-orang yang berperilaku dendam. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk saling memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan." Quran Surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Membalas dendam merupakan perbuatan buruk yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Menurut Islam, satu-satunya cara terbaik untuk membalas dendam adalah dengan menjadi jiwa yang pemaaf, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seseorang memaafkan kezaliman terhadap dirinya kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Tirmizi. Maka sudah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk melampiaskan dendam dengan cara-cara yang dilarang oleh agama. Dendam hanya akan membuat kita hilang akal dan kontrol diri. Dendam akan membuat apa yang orang lain lakukan seakan selalu salah di mata kita, sehingga hasrat untuk balas dendam akan semakin memuncak. Oleh karena itu, tanamkan sifat pemaaf pada diri. Hal inilah yang dapat meredam amarah pada pelaku yang telah menzolimi kita dan menjauhkan kita dari sifat pendendam. Apabila kita menjumpai seseorang yang hendak membalas dendam terhadap orang yang telah menzaliminya, maka perlu diingatkan bahwa membalas dendam hanya dibenarkan dalam bentuk yang diterima oleh syariat yang disebut hukuman qisas. Hukuman qisas sama seperti hukuman hudud, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis. Hukuman qisas adalah kesalahan yang dikenakan hukuman balas, seperti membunuh dibalas dengan bunuh, nyawa dibalas dengan nyawa, melukai dibalas dengan melukai, dan mencederakan dibalas dengan mencederakan pula. Semua tindakan ini bukanlah kita yang membalasnya sendiri, tetapi dengan mengikuti aturan yang betul, dengan melalui sistem penghakiman agar keadilan itu dapat ditegakkan. Adapun untuk membalas dendam dalam bentuk kemunkaran, sama seperti yang mereka lakukan, adalah haram di sisi syariat, seperti menghina dibalas dengan hinaan, mengumpat dibalas dengan mengumpat,
dan mencuri dibalas dengan mencuri. Maka kesemua ini diharamkan dalam agama. Jadilah seperti Rasulullah SAW yang berjiwa besar dengan tidak membalas dendam kepada mereka yang menzaliminya. Sifat memaafkan ini akan menyebabkan seseorang itu layak untuk masuk ke dalam salah satu pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mau memaafkan orang lain itu sebenarnya tidak akan sesekali mengalami rugi. Bahkan dialah yang akan menjadi pemenang karena dapat menahan diri dari sifat marah dan dendam. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menahan amarahnya padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Membalas saat dizalimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat muslim untuk membela diri dari orang-orang yang zalim apabila mereka diperlakukan dengan zalim, yakni tindakan yang melampaui batas oleh orang lain. Mereka sendiri dengan segala kekuatan dan kemampuannya membela diri sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim." Quran Surah Asy-Syura ayat 39-40. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa di antara sifat orang-orang yang akan memperoleh kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat ialah orang-orang yang apabila diperlakukan semena-mena oleh orang lain, ia akan membela diri dan membalas kepada orang yang menzaliminya tersebut dengan syarat pembalasan yang dilakukan tidak melampaui kezaliman yang menimpanya. Dalam pembelaan diri ini, mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya, "Demikian, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun." Quran Surah Al-Hajj ayat 60. Orang beriman boleh melakukan perlawanan atau pembelaan jika dirinya dizalimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kepada orang-orang beriman untuk membela diri dengan adil. Adil yang dimaksud ialah seseorang yang membalas perlakuan zalim sebanding dengan kezaliman atau penganiayaan yang pernah diterimanya. Lalu ketika ia kembali dizalimi setelah mempertahankan haknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan menolongnya di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia." Quran Surah Asy-Syura ayat 41-3. Dengan demikian, jelaslah bahwa sebaiknya dosa tidak dibalas dengan dosa. Namun, seringkali kita terbawa oleh hati yang panas untuk membalas dosa dengan dosa. Seperti ketika mendengar orang lain menjelek-jelekan kita, kita sering terbawa emosi lalu menjelek-jelekannya lagi. Padahal jika ada orang yang menjelek-jelekan kita, kemudian dia membuka aib kita kepada orang lain, maka pahala orang tersebut akan dilimpahkan ke kita, sedangkan dosa dalam dirinya akan bertambah. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila ada seseorang yang mencacimu atau menjelek-jelekkanmu dengan aib yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah kamu balas memburukkannya dengan aib yang kamu ketahui ada padanya, maka pahalanya untuk dirimu dan dosanya untuk dia." Hadis riwayat Al-Muhammili.
Jadi sahabat, bila kita sedang dizalimi, memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kekuatan agar bisa memaafkan, mendapatkan hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, serta limpahan pahala atas kesabaran menghadapi rasa sakit tanpa membalasnya. Bagaimanapun dalam Islam tidak disarankan untuk membalas dendam. Memaafkan adalah sifat mulia dan menghapus rasa sakit hati adalah bentuk keikhlasan. Ini semua dilakukan agar kita mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.